Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa, bertemu lagi kita di program Cara Cari Pahala Indahnya Islam. Pemirsa, tidak terasa kita sudah mampu menahan hawa nafsu 1 bulan lamanya. Dan saat inilah tibanya kita untuk meraih kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menahan hawa nafsu kita selama 1 bulan penuh di dalam berpuasa di bulan Ramadan. Pada episode hari ini kita akan membahas tentang membersihkan hati dengan silaturahmi. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, beliau bersabda, hubbu ilallah wa bughdu ilallah. Cinta karena Allah dan benci pun karena Allah. Dari maksud hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk cinta terhadap sesama manusia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala ini bisa membuat hati kita bersih, hati kita terang, hati kita tenang, hati kita sentosa, dan hati kita mendapatkan kedamaian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan silaturahmi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ini pun bisa membuat keadaan kita bisa menjadi lebih baik, menjadi manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan silaturahmi pula, hati bisa menjadi bersih dikarenakan tatkala seseorang bersilaturahmi, tatkala seseorang mendatangi saudaranya, akan menimbulkan rasa kesenangan di dalam hati, menimbulkan rasa kecintaan di dalam hati, menimbulkan rasa kedamaian di dalam hati, sehingga hati tersebut pun akan bersih dari segala apa yang telah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan silaturahmi pula, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, beliau bersabda, terdapat 3 keutamaan bagi seseorang yang senantiasa menyambung tali silaturahmi kepada sanak saudaranya. Di antaranya, mendapatkan keberkahan di dalam umurnya, mendapatkan rizki yang barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan dari setiap apa yang dia hajatkan di dalam dunia maupun akhirat. Dan disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, beliau senantiasa memberikan contoh kepada kita sebagai umatnya untuk tidak memiliki rasa dendam, rasa iri, rasa dengki, dikarenakan tatkala seseorang memiliki kedendaman, rasa iri dan rasa benci di dalam hati, maka itu semua pun akan sirna yang namanya silaturahmi. Dan inilah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, caranya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah jalan agar hati seorang hamba mendapati ketenangan hati, kebersihan hati, kedamaian hati, dan kesentosaan hati. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita agar diri kita senantiasa untuk menyambung tali silaturahmi kepada orang yang cinta kepada kita maupun orang yang benci terhadap diri kita. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, beliau adalah tauladan kita di dalam kehidupan dunia, dan beliau adalah cerminan kehidupan kita agar diri kita senantiasa mendapatkan rahmat dan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, di dalam sabda ini Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin memberitahu kita bagaimana caranya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan rahmat tersebut hati kita bisa menjadi bersih. Dengan rahmat tersebut hati kita bisa menjadi damai. Dengan rahmat tersebut hati kita pun bisa mendapatkan kesentosaan, sehingga di dalam hati ini tidak ada rasa benci, rasa iri, rasa dengki,
dan rasa ketidaksukaan terhadap umat muslimin dan seluruh umat manusia. Tanpa silaturahmi, kita tidak akan mengenal yang namanya cinta. Tanpa silaturahmi, kita tidak akan mengenal yang namanya ketenangan hati. Dengan silaturahmilah itu semua kita akan raih. Nabi SAW, beliau mengatakan ada 3 keutamaan yang akan didapati bagi seseorang yang senantiasa menyambung tali silaturahmi. Yang pertama, umurnya akan diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan di dalam rezekinya. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan dari segala apa yang dihajatkan di dunia maupun dalam akhirat. Pemirsa, sudah ada pertanyaan di rumah? Mari simak video berikut ini. Cara cari pahala indahnya Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz, kami mau bertanya, apakah sebenarnya hukumnya halal bihalal atau bersalaman dengan lawan jenis? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan pemirsa yang ada di rumah, dikarenakan Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, lebih baik seseorang mukanya ditusuk dengan besi panas dibanding dia bersentuhan dengan kulit selain jenis. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk bagaimana caranya menghormati dan menghargai selain jenis. Di dalam Islam diajarkan bagaimana tata cara yang benar halal bihalal di hari raya Idul Fitri. Kebanyakan di antara kita, mereka lebih mendahulukan adat dibanding syariat. Kalau adat kebanyakan di negeri kita, bahkan di daerah kita, sekalipun kepada tetangga sana jauh apa sana saudara yang jauh, mereka bersalam-salaman atau berjabat tangan. Padahal ini tidak diajarkan di dalam Islam. Dan bahkan para ulama-ulama kita mengatakan sekalipun kepada saudara, akan tapi saudara di sini saudara yang bukan satu susuan atau satu kandungan kepada satu ibu. Ini semua tatkala diri kita berjabat tangan, bersentuhan selain kulit kepada selain mahram, ini hukumnya dilarang oleh agama Islam. Dan inilah ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam bagaimana caranya kita menghargai kepada selain jenis dan memuliakan kepada selain jenis. Baik pemirsa, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.